Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep teori belajar. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, NIM 2015072 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas 2C, dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi. Teori belajar. Teori adalah seperangkat azas tentang kejadian yang di dalamnya memuat ide konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan dapat diuji kebenarannya. Belajar adalah suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Sedangkan teori belajar ialah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilakukan di kelas maupun di luar kelas. Teori-teori belajar ada teori belajar asosiatif, teori belajar fungsionalistik, dan teori belajar kognitif. Teori belajar asosiatif yaitu teori belajar yang semula dibangun oleh Pavlov. Berdasarkan pada eksperimen yang sudah dilakukan Pavlov, menyimpulkan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan. Organisme mencoba membuat asosiasi atau hubungan baru antara dua peristiwa. Misalnya, anak dibiasakan mencuci kaki sebelum tidur atau membiasakan menggunakan tangan kanan untuk menerima sesuatu pemberian dari orang lain. Yang kedua, teori belajar fungsionalistik. Seperti diketahui bahwa dalam behaviorisme ada yang asosiatif dan fungsional. Yang asosiatif dipelopori oleh Pavlov, sedangkan yang fungsional dipelopori oleh antara lain Thorndike dan Skinner. Thorndike dengan eksperimennya sampai pada kesimpulan bahwa dalam belajar itu dapat dikemukakan adanya beberapa hukum. Ada hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum efek. Menurut Skinner, dalam conditioning operan ada dua prinsip umum, yaitu setiap respon yang diikuti oleh reward merupakan reinforcing stimuli akan cenderung diulangi. Reward yang merupakan reinforcing akan meningkatkan kecepatan terjadinya respons. Jadi, kalau perminta-minta diberi uang, maka perbuatan tersebut cenderung diulangi. Yang ketiga yang terakhir, teori belajar kognitif. Teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif ini, teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif dirintis oleh Kohler. Berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan Kohler, membuat kesimpulan bahwa organisme dalam belajar memecahkan masalah adalah dengan instinctful learning. Baiklah, kesimpulannya di sini, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Baiklah, video ini sudah cukup untuk membahas teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran ini menjelaskan apa itu belajar dan bagaimana itu terjadi. Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan, dan teori fungsionalistik ialah teori berdasarkan Thorndike dengan eksperimen sampai pada kesimpulan bahwa dalam belajar itu dapat dikemukakan adanya beberapa hukum. Sedangkan teori kognitif
Kesimpulan bahwa organisme dalam belajar memecahkan masalah adalah dengan insting atau instinctful learning. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.